In fact, ternyata malahan paling tinggi 8,6, dan Dow Jones minus 2%, Nasdaq minus kalau nggak salah 3%, dan I think di hari Senin kita bakal mengalami volatilitas. Jadi nggak bisa ditampik meskipun fundamental kita strong, tapi kalau in short term memang bakal ada volatilitas menghadapi hal tersebut. Itu satu. Sebenarnya kalau kita berkaca agak ke depan, nggak begitu masalah selama kenaikan suku bunganya itu nggak melebihi dari ekspektasi, yaitu 0,5%. Jadi I think kalau kita punya saham berdasarkan kondisi makro atau kondisi fundamental yang oke, penurunan itu hanya akan sementara, itu satu, dan itu justru jadi kesempatan. Nah, kali ini yang akan saya bahas itu adalah Hammer and Shooting Star, di mana kita tahu, teman-teman pasti tahu apa itu Hammer, apa itu Shooting Star. Nah, tapi seringkali itu yang kita nggak tahu, nggak masuk ke dalam itu mengkombinnya dengan volume dan posisinya. Nah, di situ yang akan kita bahas satu-satu. Nah, pertama, semua pasti tahu, jadi hammer itu merupakan jenis candlestick yang diinterpretasikan atau diasumsikan sebagai bullish. Sehingga kalau ada hammer itu serasa kayak, wah ini bullish. Jadi jumlah buyer itu dominan menguasai time frame candle. Ini contoh gambar di samping, yaitu gambar dari candle hammer, di mana ketika market open di time frame tertentu, dia sempat turun harga dalam banget. Tapi mendekati closing itu dia diangkat ke atas. Dan itu pertanda bahwa ternyata harga di bawah ini di reject. Banyak yang beli, banyak buyer mendominasi. Saking besarnya lot buyer dalam mendominasi, itu membuat harga kembali merangkak ke atas. Nah, kalau di saham kita tahu ada yang namanya volume yang nggak bisa kita baikan. Jadi harga murah banyak dibeli belum tentu harganya bisa kembali naik kalau seandainya banyak juga yang lempar barang kan. Nah, jadi dengan adanya hammer itu pertanda jelas bahwa jumlah buyer itu lebih dominan daripada seller. Jadi saking banyaknya buyer yang pengen beli di harga bawah ini, itu ngebuat harganya merangkak naik dan akhirnya close seperti ini, yaitu bentuknya seperti palu gitu. Nah, jadi candle hammer dengan volume besar setelah harga mengalami penurunan. Jadi harga yang turun, kemudian kita ketemu candle hammer dengan volume besar, itu merupakan tanda bullish. Sementara enggak begitu jika dengan volume kecil. Karena begini, kalau harga 1000 turun ke 900, itu volume biasa aja. Tapi 900 turun ke 800, ke 700, sampai di satu titik, let's say 500, tiba-tiba volumenya besar. Artinya apa? Kenapa di 500 baru banyak yang mau beli? Jadi banyak yang beli dan enggak itu terlihat dari volume, bukan dari bid ya. Karena kalau dari bid itu kan belum kejadian. Kalau udah kejadian, barulah masuk ke volume. Jadi market melihat harga yang berada di level ini, level apapun itu, di saham apapun itu, kalau kalian ketemu hammer dengan volume besar, itu artinya market melihat harga itu murah, sehingga terjadi pembelian secara masif. Dan jumlah dana yang mereka gunakan untuk membeli itu membuat harga naik ke atas. Jadi pembelian secara masif tentunya akan memancing seller. Jadi gini, contohnya kita udah nyangkut nih dari 1000 kemudian turun ke 500. Nah, kita average down di 500 banyak yang beli. Harganya mulai merangkak naik dan kita pasti akan jual dong. Tapi ternyata banyak juga yang beli. Nah, itu membuat volume besar. Sehingga jika kalian menemukan kondisi seperti ini, di mana tiba-tiba ada volume besar, posisinya di bawah setelah penurunan lagi, itu artinya buyer mendominasi. Dan artinya itu sign yang kuat kalau harga ke depan akan bergerak naik. Itu satu. Jadi posisi hammer setelah terjadi koreksi yang diutamakan adalah volume besar. Karena logikanya dengan volume besar artinya ada pihak yang ngeborong nih. Dan pihak yang ngeborong ini lebih kuat daripada seller. Sehingga itu ditandakan bukan dari volume tapi dari bentuk candle yang seperti hammer atau seperti palu. Enggak peduli warnanya, mau merah ataupun hijau, karena posisinya dekat. Tapi selama ekornya lebih panjang dari body dan volume yang besar, maka itu artinya itulah tanda-tanda harga bottoming atau secara teknikal inilah under value gitu. Jadi harga ini murah secara teknikal karena jelas bayarnya tercermin di market dan itu nggak bisa bohong karena volume itu selalu mencerminkan uang. Ketika kita bicara uang, people tuh nggak akan pernah main-main. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana jika muncul hammer di resisten? Jadi ada suatu saham yang rally,
Kemudian muncul hammer di resisten. Jika harga terkoreksi dari resisten, apa yang terjadi pada volume? Jika banyak seller yang keluar, jadi contoh gini, harga dari 500 deh, naik 600, 700, 800, nah 1000 itu resisten kuat. Di 1000, banyak yang mau taking profit. Jadi banyak seller yang keluar. Harganya pun terkoreksi dari 1000 ke, let's say, ke 950. Nah, kalau banyak seller yang keluar, jawabannya, volumenya akan besar atau kecil? Jawabannya pasti besar. Jadi ketika ada harga yang bergerak naik, kemudian ada respon yang kuat di atas di resisten, harga turun ke bawah, kemudian dia mulai naik ke atas, meskipun dia berbentuk seperti hammer, meskipun buyer dominan, tapi itu artinya ada pergantian pemain di sini. Ada yang udah banyak melakukan taking profit. Sehingga, nah, kalau kita melihat volume besar yang ada di resisten, itu artinya ada pergantian pemain. Ada sejumlah investor yang udah punya sahamnya, karena kalau nggak punya, dia nggak bisa jual, melakukan aksi taking profit. Terlepas dari dia yakin atau enggak itu bakal break, terlepas dari bentuk candlenya hammer, itu pertanda perlemahan. Karena artinya buyer yang atau holder atau investor yang udah punya harga sahamnya di bawah itu udah exit. Meskipun candlenya hammer, buyer mendominasi, kita perlu tahu nih, buyer yang ngebuat candle ini hammer, besok masih mampu nggak ngelawan seller. Nah, itu contohnya. Jadi, itu yang membuat kenapa hammer tapi di resisten dan dengan volume besar, itu pertanda bahaya. Beda jika terjadi di support. Jadi seperti itu logikanya. Nah, ini contoh lagi. Ini let's say ada suatu chart yang saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian ini sahamnya bergerak uptrend. Uptrend banget. Begitu dia mencapai resisten, di sini, let's say ini adalah resisten. Nah, harga, ini andai kata anggap deh harga 1000. Kalau harga 1000 kan wajar jadi resisten ya. Nah, harga diturunkan nih ARB. Jadi open di sini, open di 1000, kemudian harga dibanting ARB. Contoh seperti ini. Jika harga dari 1000 minus 7% alias jadinya 930 gitu. Wow, kita lihat pagi-pagi minus 7% gitu. Mendekati 1000 lagi resisten. Kira-kira kalau seandainya banyak seller yang keluar, kira-kira seandainya ada investor yang merasa panik, atau investor yang mau melakukan taking profit karena harga minus 7% ini, panik melihat harga minus 7%, apa yang terjadi dengan volume kalau seandainya banyak yang jual? Panik gitu. Jawabannya adalah sellernya bakal penuh, ya kan? Jadi akan ada aksi taking profit yang besar sekali. Meskipun jika selanjutnya ternyata ada buyer yang mendominasi sehingga menjadi sebuah hammer, tapi kita tahu ada nih yang udah taking profit. Nah, berbeda jika case-nya seperti ini. Harga open, kemudian turun dalam ke bawah. Jadi begini candlenya. Jadi begini, tiba-tiba jadi begini, minus 7%. Tapi harga minus 7% ini nggak direspon sama market. Volumenya kecil banget. Dia nggak ARB, contoh. Di 940 dia kan turunnya pelan-pelan biasanya begitu. Dan ARB-nya itu volume yang mau jual tuh sedikit. Nggak ada yang panik gitu. Sehingga ketika di closing terjadi seperti ini, dan volume kecil, atau rata-rata, atau nggak terlalu lebih gede, artinya apa? Artinya investor atau holder atau trader yang memegang saham ini atau memegang harga ini per ini itu merupakan investor yang kuat. Atau boleh dikatakan lebih majority adalah big player atau lebih majority adalah market maker. Karena harga yang panik turun ke bawah minus 7% itu enggak direspon negatif. Volumenya kecil. Jadi
Investor ngelihat minus 7%, ah ya udahlah nanti juga bakal naik. Atau maybe bisa jadi minus 7%, aku juga nggak punya barangnya gitu. Malahan justru orang kebanyakan pengen beli. Itu kenapa kalau seandainya hammer di resisten dengan volume kecil, which is itu merupakan good sign. Karena ketika harga minus 7%, di pas minus dekat-dekat ARB nggak ada yang respon, biasa aja, sellernya nggak muncul, padahal udah dipancing nih. Contohnya sahamnya apa deh? ABCD, minus 5%, nggak ada yang mau jual. Biasa-biasa aja, jumlah bid dan offer biasa aja gitu. Jadi kan setiap harga melewati harga wajar, contoh plus 3% atau minus 3%, biasanya tuh investor bakal merespon. Kalau plus 3%, biasanya trader rame-rame beli, lalu bid offer jadi penuh. Minus 3%, mulai banyak yang jual, panic selling gitu. Lalu volumenya jadi gede. Tapi ini minus 3%, minus 5%, nggak ada respon. Artinya, investor pun ngerasa, ya udahlah kalau minus ya minus aja. Itu artinya, seller dari saham ini boleh dikatakan mengecil, atau potensi untuk terjadi panic selling itu kecil. Sehingga itu pertanda bagus. Nah, jadi meskipun sama-sama hammer, itu punya pada dua kekuatan yang berbeda. Nah, so ini salah satu contoh study case di saham PNBN yang lagi hot banget, yang super uptrend, di mana ini ada resisten dan sempat terjadi hammer seperti ini dan volumenya kecil. Besok-besoknya, ketika harga turun seperti ini, volume juga semakin mengecil. Dan itu artinya apa? Di areal ini, di areal support, maka kita nggak akan menemukan seller yang muncul atau panik. Dan itu pertanda harga sahamnya siap mengalami kenaikan. Dan itulah yang terjadi di PNBN. Another study case, itu juga yang terjadi di Saratoga. Ketika ada akumulasi di Saratoga, semenjak dimulai dari pergerakan ini, ketika menyentuh resisten volume besar itu wajar karena dia ada indikasi untuk mendobrak resisten tapi gagal terkoreksi. Oke, that's fine. Tapi ketika ada hammer di resisten dengan volume yang kecil, itu menjadi pertanda tanya. Harga dekat resisten, harga makin naik itu otomatis banyak yang beli dong. Tapi ketika dibanting ke bawah, nggak merespon. Market malah nggak mau ngerespon ngejual. Artinya sellernya udah nggak ada. Ini dibanting-banting turun pun market maker nggak akan dapat lot tambahan gitu. Tujuan market maker mau ngebanting dan ingin seandainya saham lagi uptrend, tujuan market maker ngebanting itu kan biar dia dapat lot bawah di bawah, lot gede di bawah. Nah, kalau seandainya dia udah coba ngebanting ternyata responnya sedikit, akan agak percuma kalau seandainya dia ngebanting di level yang sama. That's why itu pertanda harga saham siap untuk merangkak naik. Dan itulah jenis perbedaan antara hammer dengan volume. Hammer di bawah dengan volume besar itu pertanda oke. Hammer di atas dengan volume besar pertanda jelek. Kebalikan. Jadi tergantung arealnya di mana. Tapi kalau hammer dengan volume kecil di atas itu pertanda yang baik. Kita bicara secara logika pembentukan candle. That's why ini namanya VPA, Volume Price Analysis. Oke, itu untuk hammer. Next-nya adalah tentang shooting star. Kebalikan dari hammer, jenis candle yang direpresentasikan ini adalah bearish. Jelas harga mau mencoba kerangkak naik, tapi kemudian balik lagi. Ini jelas banget kalau dia nggak kuat. Namun ternyata sama seperti hammer, enggak semua shooting star berarti bearish. Ini tergantung lagi dari posisi shooting star ini dan volumenya. Nah, ini clear, jelas banget ini adalah distribusi. Kalau seandainya ada harga yang merangkak naik, kemudian menyentuh resisten, didobrak dengan volume besar, tapi cross-nya di bawah. Ini jelas ada yang taking profit, atau ada lot-lot lama yang keluar, atau ada pemain besar yang keluar, dan bayarnya kalah. Itu clear. Jadi ini mempertegas arah bearish. Biasanya kalau udah seperti ini, hati-hati besoknya. Besoknya biasanya sahamnya bakal drop. Namun, berbeda ketika shooting star terjadi di harga turun.
Ini seperti ini, contoh. Harga saham bergerak naik, lalu kemudian mulai koreksi. Pas koreksi, let's say ini ditemukan di area support, kalian menemukan sebuah candlestick yang bergerak seperti ini. Dan dengan volume yang besar. Nah, ini menjadi tanda tanya. Kenapa bisa ada volume besar di areal bawah dan bentuknya shooting star? Dan ini ternyata adalah pertanda kekuatan. Kenapa? Karena begini. Ketika harga saham menyentuh area support, ada lonjakan volume atau ada respon market yang besar memborong sahamnya. Meskipun ketika dia naik dan menjelang closing dia kemudian turun dan berbentuk seperti shooting star, kita bisa menganalisa kekuatan buyer dan seller di sini. Jadi logikanya sederhana. Kalau seandainya kalian nyangkut di suatu saham, kemudian sahamnya mulai rebound nih, kalian jualan nggak? Biasanya kalau udah mendekati BOP kalian jualan kan? Sehingga wajar kalau seandainya kalian ngejual, harga sahamnya turun balik. Tapi ternyata candle seperti ini terkadang seringkali malahan menjadi sebuah candle yang direpresentasikan yang bagi saya itu justru bullish. Sebelum untuk masuk kenapa ini bisa dikatakan bullish, kita masuk ke hukum dasar dari candlestick. Oke, jadi gini. Ini merupakan pergerakan harga saham per jam. Di Indonesia, di IHSG, satu hari itu 6 jam. Jam 9, 10, 11, 1, 2, 3. Karena 12, 11 ke 12 kan istirahat. Ya. Kemudian 1, 2, 3. Sorry. 9 ke 10, 11, 1, 2, 3. 12 ke 1, 2, 3. Jadi 6 jam total. Jadi kalau teman-teman masuk ke cryptocurrency, Bitcoin contohnya, satu hari teman-teman pindah ke jam itu 23 candle. Tapi kalau di Indonesia, di saham, satu hari itu 6 candle doang. Kalau di Horley. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jam 9 pagi, teng, gitu ya. Open di sini, di bawah. Kemudian jam 10 naik ke atas. Jam 11 naik lagi ke atas, habis itu istirahat. Kemudian jam 1 ke sini, turun, melemah. Jam 2 gini. Di closing di sini. Nah, ini kalau di dalam satu hari, apa yang terjadi di dalam candle harian? Maka, karena open di sini, close di sini, akan berbentuk seperti ini. Dan dia punya ekor yang panjang, karena dia sempat menyentuh harga tertinggi. Sehingga bentuknya adalah terlihat bearish, atau shooting star. Oke. Kalau dari 1 jam ke menitan, contohnya ke 15 menit, maka itu 1 jam itu ada 15 menit. Jadi 1 jam ke 15 menit itu ada 4 candle. Nah, kalau di harian, 1 jamnya itu 6 candle. Bedanya seperti itu. That's why pergerakan seperti ini jadinya hammer. Kalau pergerakan seperti ini jadinya shooting star. Nah, jadi di dalam satu hari terdiri dari 6 jam market open. Bagaimana jika candle yang seperti ini dimasukkan ke dalam, dijadikan dalam satu hari? Seperti yang tadi, jadinya seperti ini. Shooting star dengan volume besar. Nah, bagaimana shooting star dengan volume besar ini bisa direpresentasikan bullish? Jawabannya adalah seperti ini. Contoh lagi ya. Sorry sebentar, ini agak nge-lag. Biasa. Nah, gini. Final pagi open, ternyata ada buyer yang mendominasi dari saham ini. Let's say supportnya 1000, dari 1200 turun ke 1000. Nah, di 1000 pagi-pagi itu ada yang ngebeli gitu dengan volume besar dan harganya bergerak seperti ini. Nah, sampai jam 11 masih dengan dominasi seperti ini. Gitu. Tapi di closing karena tiba-tiba, contoh let's say Hang Seng tiba-tiba jelek, Nikkei tiba-tiba jelek, bursa
Korea juga tiba-tiba jelek, lalu mulailah terkoreksi, kan sering tuh kejadian kayak gitu. Bagusnya tuh cuma di sesi 1, sesi 2 itu melempem semua. Nah, pas melempem ternyata volumenya kecil-kecil. Nah, kira-kira dengan posisi seperti ini, yang ngangkat di pagi tadi bisa nggak keluar kalau dengan volume seperti ini? Jawabannya nggak bisa kan? Jawabannya hitungannya mereka pasti masih rugi. Meskipun meskipun harga turun ke bawah, tapi dengan volume seperti ini, artinya mereka masih rugi karena penurunan harga itu volumenya rendah gitu. Meskipun kalau di dalam hari yang terbentuk seperti ini, candle seperti ini, nah tapi ternyata di harga tinggi ini, di harga yang berada di atas ini, volume seller tuh seperti ini, volume buyer seperti ini. Sehingga buyer di atas seller itu artinya bullish. Itu kalau bagaimana saya menganalisa ke dalam time frame yang lebih kecil. Belum lagi kalau teman-teman bisa ngelihat nih, 3 candle yang ini broker yang beli siapa? Kemudian 3 candle yang ini broker yang jual siapa? Nah, kalau teman-teman bisa masuk ke dalam Broksum, kemungkinan sih minggu depan atau lusa lagi, saya bakal coba bahas Broksum. Nah, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi hanya bisa di closing. Oke. Nah, ini jika ini terjadi, maka ada kemungkinan, ya, ada potensi buyer yang mengangkat harga di pagi ini nggak akan ngebiarin ini lebih turun. Apalagi posisinya di support. Apalagi kalau ini broker yang kuat. Ada potensi besoknya itu terbang. Meskipun dia terlihat shooting star. Dan ini terjadi contohnya di Raja. Jadi sebuah shooting star di Raja terlihat merespon harga di support. Ini Raja breakout, kemudian dia terkoreksi ARB 2 kali. Berhubung itu market jelek. Kebetulan market lagi jelek. Semua saham terkoreksi. Dan ini kelihatannya bearish banget nih. Volume tinggi lagi. Jadi kayaknya tuh seolah-olah seller di sini tuh kenceng, ya kan? Seolah-olah ada seller di resisten yang kenceng, membuat ini kelihatannya ngeri, dan ini ada potensi breakdown ke bawah. Tapi jadi candle yang kuning yang lagi merah ini, saya zoom, saya masuk ke dalam harian, 5 menit. Jadi 5 menit kalau di dalam satu hari itu berapa dikalikan aja lah. Yang kejadian adalah seperti ini. Pagi-pagi ada sejumlah buyer yang dominan. Ini most likely bukan retail. Kalau seandainya ada front runner seperti ini, pagi-pagi udah dihajar semua over gede, itu most likely adalah seorang big player atau front runner biasanya. Nah, semakin ke atas harganya, volumenya semakin kencang, namun di posisi atas terkoreksi dengan volume yang minor. Ini kalau 5 menit ini dijadikan dalam satu hari, gambarnya jadi seperti ini. Yang satu ini. Tapi kalau kita lihat dalam 5 menit, ini terlihat kekuatan. Karena jumlah seller yang ada itu most likely very small, tapi buyer dominan. Sehingga yang terjadi di Raja setelah itu adalah harga yang rally. Jadi sebenarnya ada satu slide terakhir yang itu hanya sekedar quotes yang mengatakan bahwa you don't need too much complicated indicator because dengan volume, dengan price action, you try to learn about human psychologies in market. Jadi sekian untuk hari ini, saya kembalikan lagi ke Bu Marta.